Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertahanan atau Menhan Syafri Syamsuddin dan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto ke kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu 4 Oktober. Pertemuan itu berlangsung seusai Prabowo bertemu dengan Presiden ke-7 RI, Jokowi, di tempat yang sama pada Sabtu siang ini. Iya, kalau mau melihat apakah ini berdampak baik, tentu kita harus melihat yang berdampak baik lebih kepada Pak Jokowi. Karena kita harus akui citra Pak Jokowi ketika bertemu dengan Pak Prabowo itu menguatkan para relawan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu juga menguatkan asumsi di luar bahwa Pak Jokowi ini ingin diminta sebuah perlindungan kepada Pak Presiden secara tidak langsung. Karena banyak kasus yang terjadi. Dari mulai kasus ijazah Pak Jokowi sendiri, ijazah anaknya Pak Gibran, kemudian dari mulai keinginan KPK memanggil Bobi Nasution, dan juga kita harus melihat kenyataan bahwa ada publik yang mulai mendorong supaya dilakukan sebuah pengadilan atas kasus-kasus ataupun kejadian yang diambil oleh kebijakan dari Pak Jokowi supaya supremasi. Saya sudah juga dikomunikasikan secara intens oleh Prof. Abdul Mukti, ya, Mendikdasmen, bahwa beliau insya Allah akan menyediakan data ini. Dan ketika saya ini gimana ini, jawaban beliau menarik gitu loh. Jawaban Pak Eko nih? Bukan, Prof. Menteri. Iya, Prof. Abdul Mukti. Itu kan kerjaan menteri yang lama. Itu kan kerjaan menteri yang lama. Oke. Jadi semoga. Ini adalah pertemuan paling misterius antara seorang kepala negara dan mantan kepala negara. Tidak ada jumpa pers, tidak ada pernyataan resmi. Bahkan juru bicara istana pun memilih bungkam. Namun misteri itu mulai terkuak ketika beberapa jam kemudian dua pejabat tinggi negara dipanggil. Salah satunya adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Publik pun mulai menduga-duga, apakah panggilan ini ada kaitannya dengan sikap terbuka yang belakangan ditunjukkan oleh Kemendikbud dan KPU, yang akhirnya bersedia membongkar seluruh dokumen terkait ijazah Jokowi dan Gibran Rakabuming? Lebih mengejutkan lagi, sebuah podcast di kanal YouTube pendukung Jokowi sendiri, tanpa sengaja membongkar fakta bahwa Gibran adalah satu-satunya lulusan INSEARCH, yang mendapatkan perlakuan istimewa, disetarakan dengan lulusan SMA. Meski podcast itu kemudian dihapus, publik sudah terlanjur tahu. Cuplikannya sempat diunduh dan disebarluaskan oleh akun lain. Dan kini, banyak yang meyakini, fakta inilah yang membuat kubu Jokowi dan para relawannya gelisah. Sampai akhirnya, Jokowi terbang ke Jakarta bukan untuk menghadiri HUT TNI, melainkan bertamu ke Kertanegara, kediaman pribadi Prabowo Subianto. Penasaran apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bongkar, simak penjelasan berikut ini. Gitu ya. Nah, penyetaraan berarti tidak ada. Begitu dia bilang, aduh ngasal banget deh, masa kita cuma dikasih tahu, oh nggak ada ya, berarti ini masuk kursus, masuk lembaga kursus aja. Padahal seharusnya nggak, karena nggak punya seharusnya. Memang ini kekacauan administrasi kita di Indonesia. Jadi in a way sebetulnya saya berterima kasih sama Pak Roy Suryo teman-teman karena berarti membongkar ketidaksiapan bangsa kita dalam hal administrasi. Jadi ini kegemesan kami-kami yang di dunia pendidikan internasional memperjuangkan penyetaraan. Ina Liem bercerita, seorang temannya yang lulusan INSEARCH di sebuah perguruan tinggi di luar negeri ditolak oleh Kementerian Pendidikan ketika hendak mengurus surat penyetaraan ijazah. Menurut Ina Liem, Kementerian Pendidikan kala itu menganggap bahwa program INSEARCH hanyalah setingkat kursus, hingga tidak layak disetarakan SMA di Indonesia. Walau kemudian Ina Liem menganggap bahwa ini adalah kekacauan administrasi bangsa Indonesia, tapi ada satu hal yang secara tidak sengaja justru membongkar sebuah fakta, dan kemungkinan karena alasan itu, cuplikan ini dihapus oleh si pembuat podcast. Ya, Ina Liem secara tidak sengaja mengakui bahwa Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita para dan pasti dan dan buat Jokowi dan keluarga masa jasa Indonesia dipimpin oleh jika tidak
konsisten dengan masih tidak ditindak dengan baik. Dalam hal ini soal ijazah palsu Jokowi dan ya mati dulu biar penyakitnya yang sudah sebab masih banyak yang balnya. Kalau mau jangan dan tutup lihat hingga Polri sendiri saya terlalu banyak dari orang Indonesia gampang dibohongi, bodohi. Juga sukses bapaknya. Nah, ketahuan kan cari perlindungan mereka. Butuh kejelasan hukum ini. Hanya urus dan haruskan sampai sertifikat kursus kan ijazah ini di Indonesia, padahal buruh pabrik aja ijazah bukan sertifikat kursus. Bukan kacauannya administrasi, tapi sengaja kacaukan dan tamat bohong aja. Biasanya palsu, negara demi rakyat harus menghukum Jokowi Widodo karena sudah menipu. Hanya dikatakan negara pedulinya dan selamanya. Saya yakin Prabowo berani mengadili Jokowi dan kan berarti tidak para koruptor dari para penipu. Memalukan Presiden Prabowo Subianto ketemu Jokowi nuduk-nuduk rakyat peladuk. Memalukan dengan kepada tukang korupsi. Nuduk-nuduk artinya orang ketemu bagong. Bukan kalau Pak Prabowo ingin cari para korupsi sudah di mata Jokowi yang juga selalu jangan ada yang melindungi yang salah. NKRI rusak di segala lini karena seorang yang tidak dengan ijazah palsunya. Indonesia cemas tahun 10. Masih segalanya akan bisa di negeri ini tanpa ada hukum. Bapak dan anaknya. Aset yang dari negara harus diambil dan hukum jangan tajam. Jokowi jangan sama Bapak. Pak Prabowo tidak usah jauh-jauh kejar koruptor ke antar yang dekat-dekat aja. Semoga RRT selalu amin. Bukan kekacauan tapi memang kesengajaan untuk mensiasati agar kan tidak
tampak atas perbuatan menteri pengkhianat. Itu hanya omong-omong sebelum pembuktian dilakukan. Negara orang di luaran sana mereka sudah siap menyambut ini memerah jasa maklum negara rendah. Bapak haruslah Bapak turun tangan, janganlah Bapak bela Pak Prabowo. Susah omong-omong. Prabowo tegakkan keadilan sebelum pengadilan rakyat bertindak bela 3 gelinti manusia apa melindungi sekian juta rakyat Indonesia. Entah kapan kelak masalah kertas ini belum terlihat jelas hasil Prabowo yang katanya makmurkan Indonesia malah jadi peliharaan Amerika para satu pribadi saja sudah bagus orang gitu dia dan anaknya dan